kalau aparat desa ini juga tidak mungkin dia berjalan sendiri, artinya memang ada orang ataupun oknum-oknum yang lebih besar yang mendanai pagar ini gitu sampai Saudara, sementara terkait dengan pembongkaran pagar laut kali ini, kita akan membahasnya secara detail dengan Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Bergabung bersama kami melalui sambungan daring, sudah ada Mbak Susan Herawati. Selamat pagi Mbak Susan. Selamat pagi, Kak Disti. Oke, Mbak Susan, kita bertemu lagi masih membahas soal Ya. pagar laut begitu ya, yang hari ini rencananya memang hari terakhir pembongkaran pagar laut. Dari total 30 km ini sudah dibongkar oleh TNI Angkatan Laut sekitar 28 km. Itu artinya sisa 1 atau 2 km lagi yang akan dibongkar oleh nelayan dan juga warga. Nah, respon dari KIARA sendiri seperti apa? Iya, akhirnya pagar ini terbongkar ya, nyaris 30 kilo gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang menjadi catatan penting berjalan dengan proses pembongkaran pagar ini gitu. Pertama, harusnya kita sudah tahu nih siapa pelakunya. Cuman kayaknya kalau kita lihat-lihat hal ini yang belum dibongkar gitu. Di sisi lain juga aku perlu sampaikan beberapa waktu lalu ada salah satu nelayan yang kemudian karena ombak tinggi dan terjatuh dan ada bekas pagar yang masih menancap dan itu melukai beliau gitu. Jadi ada beberapa bagian yang terluka gitu. Ini jadi catatan penting. Bisa dibayangkan kalau kemudian pagar ini kalau waktu itu tidak dicabut gitu ya, artinya memang akan membuat kawan-kawan semakin berbahayalah ketika melaut gitu. Sekarang aja yang sudah dicabut masih ada sisa-sisanya itu sudah membuat ada satu korban gitu yang kemudian harus luka-luka kena pagar ini gitu. Ya, tapi memang dalam proses ini kita fokus kepada pembongkaran oknum siapa yang mengeluarkan SHGB, SHM, oknum-oknum yang di layer paling bawah gitu ya, kepala desa, orang-orang yang ada di desa. Tapi sayangnya di level yang tinggi kita seperti tidak ada clue gitu, tidak ada bayangan siapa sih sebenarnya gitu. Karena kan kalau aparat desa ini juga tidak mungkin dia berjalan sendiri, artinya memang ada orang ataupun oknum-oknum yang lebih besar yang mendanai pagar ini gitu sampai keluar SHGB dan SHM-nya gitu. Jadi itu artinya menurut Anda walaupun memang kita tahu polisi sudah menggeledah begitu ya, memeriksa rumah kepala desa dan juga sekretaris desa dan ditemukan ada mesin untuk diduga mencatut begitu ya warga untuk SHM begitu, tapi Anda meyakini bahwa seorang kepala desa dan sekdes ini tidak bergerak sendiri dan tentu saja polisi harus melakukan pengembangan penyelidikan terkait dengan hal ini, termasuk soal juga siapa tersangkanya yang terlibat di sana. Iya, ini kan jadi menarik gitu. Kita dipertontonkan bagaimana kasus-kasus perampasan ruang itu terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertama memang dari level paling bawah semua orang bermain dan sayangnya memang ini kemudian ditarik ke tingkat yang nasional gitu dan tanah-tanah ini yang dicatut namanya akan diperjualbelikan ke perusahaan gitu dan tanpa melakukan cek dan recheck tentu perusahaan cuma akan beli seolah-olah seperti itu. Tapi kan kita juga harus melihat tidak bisa menafikan bahwa ini gagasan juga tidak instan datangnya, artinya memang mungkin ada sesuatu yang terstruktur sudah terjadi puluhan tahun di negara kita gitu terkait dengan pelepasan ruang-ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil. Sayangnya memang tadi saya sampaikan ini cuman di bagian bawah. Kita apresiasi lah ada penyelidikan gitu ya, ada orang-orang yang kemudian digeledah, dicek dan lain-lain. Tapi bisa nggak ditarik ke yang lebih besar gitu. Kemudian supaya fokus kita juga tidak hanya menangkap orang-orang yang kemudian pemain-pemain kecil lah gitu. Pasti ini kan banyak juga gitu. Apalagi SHGB-nya itu wah ratusan hektar itu, bukan cuma sekedar 1-2 hektar, ini ratusan hektar dan yang beli tentu bukan rakyat ya. Kalau ratusan hektar ini pasti adalah pemilik modal yang memang cukup besar. Nah sayangnya orientasi KKP sampai hari ini yang juga kami pertanyakan karena urusannya pada soal sanksi administratif gitu ya, kemudian juga soal tidak ada izin gitu, seolah-olah ya nggak apa-apa direklamasi asal ada izin gitu. Itu narasi yang terbangun oleh KKP selama ini. Oke, jadi dalam tanda kutip begitu ya,
bisa dikatakan upaya yang saat ini dilakukan adalah hanya menjaring ikan kecil begitu ya, ikan teri, Ya. tapi ikan kakapnya belum terjaring nih. Sesungguhnya mafia tanahnya ini belum terekspos begitu. Apakah Anda cukup optimis apakah ini bakal terungkap secara tuntas ataukah kemudian ya sudah sampai di sini saja? Iya, kalau kawan-kawan kemarin kami sempat ada diskusi dengan kawan-kawan nelayan dari penuturan mereka sebenarnya kami mencoba untuk optimis walaupun kita dipertontonkan dengan suatu cerita yang kita tahu ujungnya akan seperti apa. Pertama kalau dirunut dari komitmen waktu itu KKP mulai dari segel gitu ya. Di tanggal 10 Januari kalau tidak salah ya, segel katanya nanti 20 hari kan mau ada nih dibuka nih siapa yang melakukan gitu ya pemagaran ini. Kemudian ada RDP 23 Januari juga ya. Artinya memang ada komitmen yang seolah-olah dibangun gitu. Tapi ujung-ujungnya tidak ada tuh. Ini udah kalau dari komitmen awal 10 Januari 20 hari nih udah lewat gitu ya. Ini 23 Januari ada RDP komitmen lagi 20 hari. Harusnya hari ini kita tahu siapa pelakunya gitu. Tapi kan sepertinya orang-orang fokusnya tadi dibongkar, kemudian juga kepala desa Kohot gitu. Udah aja itu gitu. Artinya memang kita dijebak. Kawan-kawan di pesisir itu coba untuk optimis, tapi walaupun kita tahu bahwa ini ada kegagalan dan sikap abai yang dilakukan oleh berjamaah ya, banyak oleh KKP, oleh ATR BPN, oleh kita semua gitu. Dan akhirnya ya berujung dengan kasus besar seperti ini gitu. Anda melihat di sini ada unsur pengabaian di sana? Iya, ini pengabaian. Pertama gini Kak, September 2024 PSDKP itu udah tahu dan waktu itu pagarnya masih 7 kilo kalau tidak salah. Udah ada pagar gitu ya kalau dari penuturan kawan-kawan. Nah, kenapa di Januari ketika kasus ini viral baru ada penyegelan gitu dari KKP gitu. Kalau dari awal ini sudah disadari adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan di pesisir gitu ya. Harusnya sudah langsung disegel tanpa harus menunggu viral lah gitu. Oke, termasuk juga walaupun kita tahu Kementerian ATR BPN sudah memberikan sanksi tegas begitu dan juga sanksi keras begitu kepada sejumlah bawahannya di kantor pertanahan Kabupaten Tangerang begitu, termasuk juga dari polisian sudah melakukan penyelidikan, sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kepala desa dan juga sekdes dari Kohot begitu. Anda meyakini ini belum sampai ke akarnya dan masihkah perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat dalam hal ini? Mungkin kita berharap DPR segera dalam tanda kutip menjanjikan begitu ya adanya panja atau pansus untuk membahas hal ini. Jangan dijawab dulu, tapi Mbak Tiara nanti kita akan jeda dulu usai jeda kami kembali.